Halo anak-anak, selamat siang. Bertemu lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Kita hari ini akan membahas sama-sama apa anak-anak masih ingat? Seri perkataan akulah, 7 perkataan akulah yang Yesus sendiri katakan. Nah sebelumnya kita sama-sama latih lagu ya. Lagu ini judulnya Firman Menuntunku. Yang mengarang adalah Ibu Alicia Kunius, seorang hamba Tuhan juga ya, yang belajar khusus musik gerejawi dan menciptakan lagu-lagu yang indah juga. Yuk kita sama-sama latih lagu ini. Dalam Kristus ku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristus ku dikuduskan, firman celikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, Raja Juru Selamatku. Sekali lagi. Dalam Kristus ku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristus ku dikuduskan, firman celikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, Raja Juru Selamatku. Nah anak-anak, lagu ini mengatakan apa? Melalui firman kita boleh mengenal Yesus Kristus, boleh mengenal keselamatan. Melalui firman mata kita dicelikan, maksudnya mata rohani ya. Nah sehingga melalui kebenaran firman kita boleh memperoleh iman yang benar, iman yang sejati. Waktu cari-cari apa yang benar sih? Sebenarnya yang mana yang benar? Jangan cari di sumber yang salah. Jangan searching di Google atau di YouTube atau di TikTok ya. Tapi pada saat cari kebenaran firman, carinya dari mana? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ya, karena itu tidak akan tersesat. Ya, baiklah kita sama-sama mau saat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan di dalam PA Anak ini. Tidak ada lagi yang jalan-jalan. Walaupun Lause tidak lihat ya, ibu guru tidak lihat kalian di rumah sambil dengar, apa sambil tiduran, apa sambil makan, atau sambil jalan-jalan. Ya, tapi biarlah kita sama-sama dari kecil belajar menghargai firman Tuhan. Pada saat mendengar firman Tuhan, duduk. Pada saat dengar firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Jangan jalan-jalan, jangan main-main. Yuk kita sama-sama saat teduh dan menyiapkan hati kita untuk memasuki PA Anak hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau Tuhan masih berikan kekuatan, masih beri kesehatan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, tolong sedari kecil. Dari kecil kami boleh mengenal apa yang benar. Dari kecil Engkau yang tolong pimpin supaya kami boleh punya iman yang benar, iman yang kuat. Sehingga sampai besar nanti kami tetap percaya pada Tuhan, kami hidup menyenangkan hati Tuhan, kami semakin hari dibentuk semakin serupa dengan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin indah di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita sama-sama menyanyikan lagu tadi ya. Anak-anak coba baca
kata-katanya. Dalam Kristus ku dibenarkan. Ya, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita usahakan. Kita dibenarkan hanya oleh Kristus. Lalu firman menghidupkanku. Dalam Kristus ku dikuduskan, firman celikanku. Firman menuntunku tiap hari. Ya, biarlah kebenaran firman yang menuntun kita setiap hari. Apakah aku akan melakukan ini atau tidak ya? Lebih baik pilih yang ini atau yang itu. Nah, dalam setiap keputusan yang kita ambil, biarlah firman Tuhan yang menuntun. Ya, kita sama-sama nyanyi lagu ini, lalu kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, seri 7 perkataan, Akulah, yang akan dibawakan oleh Vikaris Feby. Selamat siang anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan seri tentang Akulah, perkataan Yesus di dalam 7 perkataan Akulah. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diberikan pengertian terhadap firman Tuhan. Berkatilah penyampaian firman Tuhan hari ini, berkatilah ibu yang menyampaikan, berkatilah juga kami, kiranya Tuhan membuka pikiran kami, Tuhan membuka telinga kami, Tuhan membuka hati kami, supaya kami menerima firman Tuhan, dan kami dapat sungguh-sungguh mengerti dan tahu bagaimana cara kami harus menjalankan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai penyampaian firman ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, kita melanjutkan kembali pada perkataan kedua dari 7 perkataan Akulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam minggu lalu kita sudah membahas tentang Akulah roti hidup. Nah kita sudah pelajari ada tema-tema khusus di dalam Injil Yohanes dan nantinya akan menolong kita juga untuk memahami bagian yang kedua ini. Nah anak-anak sekalian, Akulah yang kedua itu adalah akulah terang dunia. Nah kalimat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Kalau roti hidup kemarin di pasal 6 dan ini di pasalnya yang ke-8. Akulah terang dunia. Nah kenapa sih Yesus menyampaikan akulah terang dunia? Konteksnya apa sih? Ceritanya seperti apa sih? Nah kita akan lihat dulu sebenarnya Yesus katakan itu di mana. Sebenarnya anak-anak Yesus mengatakan ini di dalam acara perayaan Hari Pondok Daun. Nah Hari Pondok Daun itu adalah hari raya yang besar di dalam tradisi Yahudi yang merayakan tentang panen. Jadi kalau mereka nih biasanya sudah bercocok tanam, lalu nanti sudah waktunya mereka akan panen. Nah waktu mereka sudah panen mereka akan mengadakan pesta. Yaitu ya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita panen yang baik. Dan kami boleh bertahan hidup, kami boleh menjual hasil panen kami boleh mengolah hasil panen kami. Dan kami boleh tetap menikmati anugerah Tuhan itu. Jadi mereka biasanya mengadakan perayaan Hari Pondok Daun. Nah karena hari ini adalah hari yang sangat besar, orang Israel tuh biasa merayakannya selama 7 hari atau 1 minggu. Wah panjang sekali ya. Jadi dalam hari-hari itu mereka berpesta untuk merayakan kasih Tuhan, untuk merayakan anugerah Tuhan kepada keluarga Israel tentang panen tadi gitu ya. Nah anak-anak sekalian,
Biasanya dalam perayaan-perayaan besar orang Yahudi ini, orang-orang itu akan berkumpul ke daerah dekat-dekat Yerusalem karena dekat dengan bait suci. Jadi mereka kumpul ke daerah Yudea, di sana ada bait suci dan di sana juga diadakan perayaan. Jadi orang Israel itu kan tinggalnya di tempat yang terpencar-pencar ya, ada yang di utara, lalu ada yang di sebelah mana. Tapi kalau ada perayaan ini biasanya mereka akan kumpul di daerah Yudea. Nah, anak-anak sekalian, waktu mau diadakan acara ini, saudara-saudara Tuhan Yesus tuh bilang sama Tuhan Yesus. Mereka berkata ya, kamu kalau mau ngadain mujizat, jangan bikin di sini, jangan di Galilea. Galilea tuh di utara, orang tuh lagi nggak banyak di sini. Kalau kamu mau terkenal, kalau kamu mau bikin mujizat yang orang jadi kenal, oh inilah anak Allah yang kamu bilang itu ya, pergilah ke Yudea, jangan di sini bikin mujizat. Tuh lihat orang-orang ngumpul di sana. Kalau kamu pengen terkenal, pergi aja ke sana. Nah, kita bilang ya, semua ini mereka katakan karena mereka juga tidak percaya kepada yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus menyatakan apa? Dia menyatakan bahwa dia adalah utusan dari Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia yang akan menyelamatkan dunia ini. Tapi banyak orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk juga saudara-saudara kandungnya sendiri. Saudara-saudara yang lahir dari Ibu Maria juga ya, yang menjadi anak-anak dari Ibu Maria dan Yusuf setelah Yesus. Jadi ini adik-adiknya Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada kesaksian Tuhan Yesus. Nah, lalu Yesus berkata, waktuku belum tiba. Maksudnya belum tiba apa? Nanti kalau kalian perhatikan misalnya dalam pembacaan Yohanes pasal 7, kalian akan temukan ya bahwa orang-orang itu sudah mulai membenci Yesus. Dan mereka ingin membunuh Yesus. Kenapa? Yesus itu adalah orang yang sangat-sangat terkenal saat itu. Dalam minggu lalu kita lihat ya waktu Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan. Itu orang-orang berkumpul banyak sekali. Kenapa? Karena Yesus sangat terkenal. Wah, ini orang yang sudah menyembuhkan banyak sekali penyakit. Ini orang yang sudah bikin mujizat ini, mujizat itu. Ini orang yang sangat hebat. Dia menjadi orang yang terkenal. Tapi Yesus itu waktu melakukan mujizat, dia bukan cuma sekedar memamerkan sesuatu. Jadi Yesus bukannya waktu menyembuhkan orang buta, lihat ya, saya ini hebat loh. Lihat orang yang buta sejak lahirnya, lalu dicelikkan, dia jadi orang yang melihat lagi. Saya bisa bikin mujizat besar. Kamu lihat, dari 5 roti 2 ikan porsinya bekal anak kecil bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. 5.000 orang itu yang laki-laki yang dicatat ya. Mungkin sekali ada perempuan dan anak-anak juga yang ikut. Jadi banyak sekali orang bisa dikasih makan oleh 5 roti 2 ikan. Wah, saya ini hebat. Nah tidak, Yesus tidak melakukan mujizat-mujizat seperti itu. Tahu dari mana? Misalnya kalau kalian perhatikan, Yesus itu banyak sekali melakukan mujizat menyembuhkan orang buta menjadi celik. Lalu Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh. Lalu Yesus juga menyembuhkan orang kusta. Lalu Yesus membangkitkan orang mati. Tapi kalian tidak pernah bacakan di dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan orang yang sakit perut misalnya. Atau Yesus menyembuhkan orang yang sakit kanker. Loh, Bu, emangnya kanker dulu udah ada? Itu kan zamannya berapa ribu tahun yang lalu. Memangnya penyakit kanker sudah ada? Anak-anak, penyakit kanker itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak lama sekali orang-orang sudah menderita penyakit itu. Atau orang sakit perut, diare, itu sudah biasa. Karena orang-orang kan juga bisa ya makan makanan yang kotor, lalu perutnya jadi sakit, sudah biasa. Jadi sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit yang lain yang tidak dicatat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang dicatat tuh apa? Ya kira-kira hanya yang buta, lumpuh, kusta, membangkitkan orang mati, dan beberapa yang lain tapi tidak semua. Kenapa sih? Apakah Yesus tuh kuasanya kurang cukup? Oh, Yesus hanya bisa menyembuhkan orang yang matanya buta. Tapi kalau orang yang sakit kanker, oh kuasa Yesus gak cukup. Apakah begitu? Tentu tidak, karena kita tahu dia adalah Tuhan. Tapi kenapa ya Yesus hanya menyembuhkan orang-orang tertentu, hanya penyakit-penyakit tertentu? Karena sebenarnya waktu Yesus melakukan mujizat, dia bukan sedang menunjukkan bahwa dia hebat, tapi dia sedang menunjukkan sebuah pesan penting. Nah ingat ya, minggu lalu kita bahas, kenapa Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang lebih? Memangnya Yesus gak bisa bikin mujizat yang lain? Kenapa sih Yesus bikin mujizat itu? Karena Yesus mau kasih tahu kepada mereka bahwa akulah utusan Tuhan itu. Akulah orang yang memberikan makanan rohani kepada kamu. Akulah yang sanggup menyelamatkan kamu. Akulah adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, yang adalah roti hidup yang akan menyelamatkan kamu. Jadi Yesus bukan cuma sekedar bikin roti jadi banyak, bisa bikin banyak orang makan. Bukan, tapi Yesus mau menyampaikan sebuah pesan. Nah, pesan-pesan seperti ini yang tidak disukai oleh para petinggi orang-orang Yahudi.
Mereka benci sekali pada pesan-pesan Yesus. Kenapa sih dia melakukan mujizat ini? Misalnya Yesus menyembuhkan orang buta. Kenapa? Kan kalau kita perhatian di dalam perjanjian lama tidak pernah ada dicatat ya seorang nabi menyembuhkan orang yang dari buta menjadi celik. Kalau kalian lihat Elia pernah membangkitkan orang mati. Elisa juga pernah membangkitkan orang mati. Lalu Elia pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lah, tapi nggak pernah dicatat ada seorang nabi dari Israel zaman dulu di perjanjian lama yang bisa menyembuhkan orang dari buta menjadi celik. Kenapa? Karena Yesus mau menyampaikan pesan bahwa hanya Allah yang bisa mencelikkan mata seseorang. Hanya Allah yang bisa membawa seseorang itu dari gelap kepada terang. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan karena kebutaannya. Jadi Yesus tuh waktu melakukan mujizat mencelikkan mata orang buta, ada pesan yang penting di sana. Nanti kita akan belajar ya, salah satunya adalah akulah terang dunia. Jadi waktu Yesus melakukan mujizat-mujizat, Yesus tuh sedang menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting yang dari sorga. Mujizat-mujizat itu adalah sebuah tanda dari pesan-pesan yang Yesus mau sampaikan. 5 roti 2 ikan itu bukannya sekedar mujizat yang hebat, tapi itu adalah tanda bahwa roti hidup yang sesungguhnya yang benar-benar turun dari surga yang bisa memuaskan kelaparan kamu itu siapa? Adalah Kristus. Hanya roti itulah yang bisa menyelamatkan kamu. Nah, pesan-pesan ini begitu dibenci oleh orang Yahudi. Mereka pikir, wah ini orang ya sudah bikin orang-orang jadi terpecah. Orang-orang Yahudi kan belajar ya, mereka berusaha mengajarkan kepada orang Israel apa? Para petinggi Yahudi mengajarkan hukum Taurat, kamu harus jalankan ini, kamu harus jalankan itu. Tapi mendadak Yesus seperti mengajarkan pesan-pesan yang lain. Yesus seperti mengajarkan hal-hal yang lain. Misalnya Yesus berkata, akulah roti hidup. Loh, maksudnya roti hidup itu apa? Berarti dia adalah utusan Tuhan. Masa sih yang begini utusan Tuhan? Bukankah di dalam Alkitab menurut pandangan mereka, utusan Tuhan Sang Mesias itu harusnya adalah seorang raja. Dia akan berkuasa atas Israel, dia akan memimpin Israel melawan bangsa-bangsa yang melawan Israel. Loh, tapi kok Yesus berkata, oh sorry, saya akan mati. Saya akan dipecahkan tubuhnya untuk menyelamatkan kamu. Wah, ini pesan yang tidak sesuai. Maka orang-orang Farisi, orang-orang petinggi Yahudi begitu benci kepada Tuhan Yesus. Dia nih ngajar yang beda-beda dari kita. Dia tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pertahankan selama ini. Kita kan berusaha menjalankan hukum Taurat, tapi orang ini melakukan hal-hal yang lain. Hal-hal yang berbeda. Dia malah bikin perpecahan di antara orang Israel. Jadi orang-orang itu sangat membenci Yesus dan mereka ingin menangkap Yesus. Nanti di dalam Injil Yohanes kalau kalian perhatikan dari pasal 6, setelah Yesus bicara soal roti, lalu nanti orang sudah mulai marah kepada dia dan orang mau menangkap dia. Tapi belum bisa karena waktunya belum tiba. Belum waktunya bagi Yesus akan mati di kayu salib. Belum waktunya. Lalu nanti kalau kalian lihat lagi di pasal yang ke-7, waktu orang-orang itu sedang merayakan hari Pondok Daun, mereka juga mau menangkap Tuhan Yesus. Tapi gak bisa karena harinya belum tiba. Waktunya belum tiba. Orang-orang sangat membenci Tuhan Yesus, para petinggi-petinggi Yahudi itu. Nah, salah satunya saudara-saudara Tuhan Yesus juga gak percaya sama dia. Kamu kalau mau bikin mujizat, tuh bikin di sana, jangan bikin di sini. Wah, mereka menghina Tuhan Yesus ya. Mereka kira, oh kamu datang kan mau bikin mujizat kan? Ya keren mujizat kamu. Ayo bikin di sana lah, jangan bikin di sini. Padahal Yesus kan bukan cuma sekedar bikin mujizat. Dia sedang menyampaikan pesan dari Bapa. Dia sedang menyampaikan pesan dari kerajaan Allah. Nah lalu Yesus bilang, waktuku belum tiba, kamu mau pergi aja silakan, saya gak ikut gitu. Lalu saudara-saudaranya pergi ke daerah Yudea, tapi kemudian dicatat ya Yesus diam-diam pergi ke Yudea. Jadi gak secara terbuka dia pergi diam-diam. Nah sesampainya Yesus di Yudea, Yesus datang ke bait suci lalu dia mengajar. Nah sekali lagi ya, waktu Yesus mengajar ada 2 macam orang. Yang satu orang yang terheran-heran, wah hebat sekali orang ini. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Berarti gak sekolah dong. Dia itu bukan orang Farisi kan? Dia gak sekolah Alkitab loh. Tapi kok dia punya pikiran yang sangat pintar. Wah heran ya kok ada orang yang bisa ngomong sebegitu cerdasnya. Lalu ada orang yang terheran-heran, terbingung-bingung. Wah ini orang yang sangat hebat. Tapi ada juga orang-orang yang membenci. Orang-orang yang tidak suka dengan perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah salah satunya yang Yesus ajarkan itu apa? Yesus mengajarkan tentang dirinya. Jadi Yesus bilang bahwa aku ini diutus oleh Bapa. Loh mereka berkata, hah? Dia ini mengatakan dia ini Mesias gitu.
Lalu Yesus sekali lagi mengungkapkan ya bahwa dia itu diutus oleh Bapa, dia tidak bersaksi atas dirinya sendiri. Dia menyatakan kesaksian yang hanya dari Bapa. Lalu orang-orang mulai membenci Tuhan Yesus dan mereka berkata, siapa nih orang sembarangan bilang dia adalah Mesias? Dia nggak tahu apa di dalam Alkitab Mesias tuh nggak seperti itu. Jadi orang-orang tuh mulai membenci, orang-orang mulai nggak suka. Nah, salah satu hal yang lagi yang membuat Tuhan Yesus mulai dibenci adalah Tuhan Yesus tuh Tuhan Yesus beberapa kali menyebut tentang Musa. Misalnya, waktu cerita tentang akulah roti hidup, kan Yesus berkata, kamu percaya kepada Musa. Musa adalah seorang nabi yang besar di dalam Israel. Orang-orang Israel tuh sangat menghargai Musa, mereka menghormati Musa. Dan mereka kira Musa adalah nabi yang paling besar. Dia berhasil menurunkan roti dari surga yang menyelamatkan umat Israel di padang gurun. Bayangkan kalau tidak ada mana, orang Israel pasti mati di padang gurun. Wah, gara-gara Musa orang Israel selamat. Tapi Yesus berkata, tunggu. Yang kasih makan orang Israel itu bukan Musa. Bukan Musa yang turunkan roti dari surga. Tapi siapa? Bapakku lah yang di surga. Wah, ini membuat mereka menjadi marah. Kenapa? Karena mereka sangat menghormati Musa. Dan seolah-olah Tuhan Yesus berkata, yang hebat tuh bukan Musa. Yang hebat bukan Musa, tapi Tuhan. Dan pernyataan Tuhan tuh siapa? Saya. Loh, mereka bilang, kamu ini siapa? Musa itu nabi yang besar. Kamu ini orang biasa lalu berkata kamu lebih hebat daripada Musa? Nah, misalnya contohnya ya. Kita sebagai seorang Indonesia, orang yang berwarga negara Indonesia, kita akan belajar di dalam sejarah bahwa presiden pertama kita siapa? Presiden Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Nah, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta kita percaya mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk memerdekakan Indonesia. Jadi mereka melakukan upaya-upaya ya supaya Indonesia itu bisa merdeka. Tadinya Indonesia dijajah, tapi mereka ingin supaya Indonesia itu bisa merdeka. Nah, kita percaya bahwa Soekarno adalah orang yang sangat besar dan kita sebagai warga Indonesia kita menghormati Soekarno. Ini seorang yang besar. Dia berusaha memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, tapi tiba-tiba ada orang yang berkata, kamu tahu nggak yang kasih kemerdekaan kepada kita itu bukan Soekarno. Soekarno tuh orang biasa, yang kasih kita kemerdekaan adalah dari bangsa A misalnya. Negara ini loh yang kasih kita kemerdekaan bukan Soekarno. Soekarno mah orang biasa, Muhammad Hatta juga orang biasa. Nah, kalau kayak dengar kalimat seperti ini, orang-orang di Indonesia yang benar-benar sangat mempelajari sejarah, yang sangat menghormati Soekarno, orang-orang yang nasionalis, mereka bisa marah. Kenapa? Soekarno tuh orang yang sangat besar, orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau nggak ada Soekarno, Indonesia mungkin sulit sekali merdeka. Tuhan pakai Soekarno supaya Indonesia merdeka. Lalu tiba-tiba ada orang bilang, bukan Soekarno loh, tapi kemerdekaan Indonesia tuh dikasih dari orang lain. Pokoknya bukan Soekarno, dikasih dari bangsa dan negara lain. Wah, ada orang yang nanti kemudian bisa marah, berani-beraninya. Mereka bilang Soekarno nggak penting, padahal ini adalah seorang bapak pendiri negara Indonesia yang sangat besar. Nah, kira-kira seperti itu ya, orang Yahudi itu sangat marah. Waktu Yesus bilang, tunggu, bukan Musa yang kasih kamu makan. Hah? Musa itu nabi yang besar, kami bertahun-tahun, ribu-ribu tahun. Kami sudah percaya bahwa Musa itu adalah seorang nabi yang hebat, nabi yang dipakai Tuhan. Dan dialah yang menurunkan mana dari surga. Tiba-tiba ini ada satu orang asing datang yang bilang, mana itu bukan turun dari Musa, tapi dari Bapakku yang di surga. Dan siapakah roti hidup itu? Akulah roti yang turun dari surga. Wah, ini membuat orang Israel, gak bisa, ini gak benar ini. Ini orang benar-benar kurang ajar. Dia ini tidak menghargai Musa, tidak menghargai tradisi kita. Makanya orang-orang tuh ingin membunuh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, ketika di dalam perayaan Pondok Daun ini, Yesus datang ke Bait Suci, lalu Yesus mengajar dan ada orang-orang yang berpikir, wih, orang ini pintar ya, orang ini hebat sekali. Tapi ada beberapa orang juga yang membenci kalimat-kalimat Tuhan Yesus. Karena Yesus sekali lagi mengatakan kalimat-kalimat yang kontroversial. Apa itu kontroversial? Kontroversial adalah sesuatu yang bisa membuat orang resah, bisa memecah belahkan. Kalimat-kalimat seperti tadi ya, Musa itu bukan orang yang paling penting yang menurunkan mana, tapi Tuhan yang menurunkan mana kepada kamu. Musa itu hanya dipakai oleh Tuhan, Musa itu hanya utusan Tuhan. Ini kan kalimat yang sangat kontroversial, yang membuat orang bisa benci, membuat orang bisa jadi terbuka matanya, bisa membuat orang jadi marah kepada Tuhan Yesus. Nah, salah satunya yang disampaikan dalam bagian ini adalah Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. Jadi Yesus berkata, loh, ajaranku ini bukan berasal dari diriku sendiri. Tadi orang-orang heran, kok ada orang yang hebat sekali, ada orang yang pintar sekali padahal dia gak sekolah. Dia bukan orang Farisi, bukan orang yang sekolah teologi. Tapi kok dia bisa mengerti firman Tuhan sebegitu dalam dan dia bisa ucapkan kalimat-kalimat yang sangat bijaksana.
Nah lalu Yesus menjawab, ajaranku itu bukan dari diriku sendiri, tapi berasal dari Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Jadi aku ini diutus oleh Bapa. Aku tidak bersaksi atas diriku sendiri, aku bersaksi tentang apa yang Bapa suruh saya bersaksi. Jadi Bapa memberikan pesan kepada saya yang harus saya sampaikan kepada kamu, ya itulah yang saya sampaikan kepada kamu. Saya ini utusan Bapa. Nah kalimat ini membuat orang-orang juga jadi benci kepada Yesus. Beberapa orang ya, wah dia mengaku diri sebagai Mesias. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa utusan Tuhan itu adalah Mesias. Dan dia berkata bahwa dia adalah Mesias. Oh jadi orang-orang Yahudi mulai membenci. Orang-orang Yahudi mulai gak suka. Lalu kemudian Yesus ngomong lagi, sekali lagi Yesus berkata, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang mencari hormat bagi dia, bagi Tuhan yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Maksudnya apa? Kalau berkata-kata dalam diri sendiri, maka kesaksiannya gak benar. Tapi kalau dia mau berusaha memuliakan Tuhan, berarti kesaksiannya itu benar. Jadi sekali lagi Yesus mau bilang apa? Barang siapa yang berkata-kata tentang dirinya sendiri, yang mau memamerkan dirinya sendiri, saya ini orang hebat, saya ini utusan Tuhan, misalnya gitu ya. Tapi dari dalam dirinya sendiri, dia adalah orang yang berdosa, kesaksiannya itu tidak benar. Tapi kalau barang siapa berkata-kata berdasarkan firman Tuhan, hanya mau tulus menyampaikan firman Tuhan saja, maka dia itu adalah orang yang sedang memuliakan Tuhan, kata Tuhan Yesus. Jadi Yesus mau bilang bahwa Yesus itu berkata-kata dari Bapa. Saya ini gak bersaksi diri sendiri loh. Saya ini gak bilang bahwa saya ini utusan Tuhan dari mulut saya sendiri, tidak. Tapi saya menyampaikan ini karena saya itu diutus oleh Bapa. Bapa lah yang menaruh pesan ini kepada saya untuk saya sampaikan kepadamu. Maka kesaksian saya pasti benar. Wah ini jadi heboh lagi. Udah Yesus ngomong ajaran-ajaran yang mereka gak suka. Lalu Yesus bilang, kamu tahu gak ajaran yang saya sampaikan itu adalah ajaran yang benar. Karena itu berasal dari Bapa. Saya diutus oleh Bapa. Wah ini membuat orang semakin parah. Mulai semakin panik dan mereka dicatat ya. Mereka berusaha menangkap Tuhan Yesus. Lalu Yesus sekali lagi berkata, bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepada kamu? Namun tidak seorang pun dari antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Wah, sekali lagi mengungkit-ungkit nama Musa. Musa ini seorang nabi yang penting sekali bagi Israel. Orang Israel itu sangat menghormati. Jangan sampai ada orang yang menghina Musa. Tapi Yesus berkata, Musa kan sudah kasih hukum Taurat sama kamu. Harusnya kamu jalanin dong. Kok kamu gak jalanin, malah kamu mau membunuh aku. Nah maksudnya itu apa? Maksudnya adalah waktu Musa menuliskan hukum Taurat, waktu Musa menuliskan Taurat ya dalam kitab-kitabnya, Musa itu sebenarnya sedang mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya kalian baca di dalam kitab Imamat, ada peraturan-peraturan tentang korban tuh harus seperti ini. Lalu ada peraturan tentang baju imam, ada peraturan tentang ini dan itu, ada peraturan membangun kemah suci. Itu semua merujuk kepada Tuhan Yesus. Kenapa orang Israel itu harus beribadah di dalam bait suci dan harus ada imam yang masuk ke ruang maha suci? Kenapa orang Israel gak boleh masuk ke ruang maha suci? Oh ada yang bilang nanti orang Israel mati. Kenapa kalau orang Israel masuk ke ruang maha suci pasti mati? Karena di situ menunjukkan kekudusan Tuhan. Tuhan yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Nah bagaimana supaya manusia berdosa ini bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan yang kudus. Padahal Tuhan yang kudus tidak bisa dilihat langsung oleh manusia. Harus ada imam. Nah siapa imamnya? Nah kalau di dalam tradisi Yahudi ada Imam Harun dan keturunan-keturunannya, yaitu imam besar disebutnya ya. Jadi imam besar itulah yang membawa korban, lalu masuk ke ruang maha suci, dia menjaga hidup yang kudus, dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Jadi waktu orang Israel berdosa mereka harus sembelih korban, nanti korban itu dibawa ke ruang maha suci oleh imam besar setahun sekali. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian. Jadi Tuhan jangan musnahkan umatmu sendiri. Kami memang sudah berdosa, tapi kami memohon ampun kepada Tuhan dan inilah tandanya gitu ya. Ada domba yang disembelih, ada darah yang dicurahkan dan darah inilah yang menghapus dosa kami. Nah dengan cara itu baru orang Israel itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Harus ada perantara. Nah imam besar itu merujuk kepada siapa? Imam besar itu merujuk kepada Tuhan Yesus.
Imam besar yang sejati bukan Harun dan bukan keturunan Harun yang ada di perjanjian lama. Tapi imam besar yang sejati adalah Tuhan Yesus. Yesuslah yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Manusia berdosa tidak mungkin bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Manusia berdosa gak bisa dekat sama Tuhan. Karena manusia akan mati, binasa karena manusia berdosa dan Tuhan itu kudus. Maka harus ada perantara, yaitu siapa? Imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sekali lagi Yesus bilang ya, kamu tahu kan Musa itu sudah tulis hukum Taurat. Peraturan-peraturan yang Musa tulis itu adalah merujuk kepada Yesus, merujuk kepada Mesias. Musa tulis peraturan tentang imam besar itu kan merujuk kepada Yesus, sang imam besar yang sejati. Kalau kamu percaya pada hukum Taurat, kenapa kamu tidak melakukannya? Kalau kamu bilang saya melakukan hukum Taurat, harusnya kamu menerima aku dong. Kan aku adalah penggenapan dari hukum Taurat. Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Tapi kenapa waktu Yesus hadir di hadapan kamu sebagai penggenapan hukum Taurat, kamu malah mau membunuh Yesus? Nah, ini ya yang Yesus katakan ya, kenapa kamu mau membunuh aku? Padahal katanya kamu taat sama Musa, sama peraturan Musa. Musa sudah kasih kamu hukum Taurat, katanya kamu jalankan. Tapi kenapa kamu mau membunuh aku? Aku ini adalah orang yang menggenapi Taurat. Aku adalah Mesias itu. Wah, dari kalimat ini orang-orang menjadi marah sekali. Kamu kerasukan setan katanya. Siapa yang mau bunuh kamu? Padahal mereka diam-diam ya, benar-benar ingin membunuh Yesus. Mereka diam-diam sudah marah sekali kepada Tuhan Yesus dan ingin membunuh dia. Jadi anak-anak Yesus tuh mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sangat kontroversial. Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat kontroversial. Nah, di dalam hari raya itu Yesus mengajar terus ya sampai kepada hari puncaknya. Jadi sampai kepada perayaan hari terakhir, waktu mereka sudah mau hari terakhir pesta, biasanya ada satu tradisi. Mereka itu akan menyalakan 4 lampu besar di bait suci ya, di pelataran perempuan. Jadi zaman dulu pelataran itu dibagi ya, ada pelataran perempuan, ada pelataran yang biasa. Nah, di pelataran perempuan biasanya di dalam hari raya Pondok Daun, mereka akan nyalakan 4 lampu yang terang yang besar gitu ya. Nah, setelah lampu itu dinyalakan, mereka semua akan berpesta. Nanti orang-orang Lewi akan memainkan musik-musik yang indah ya, para pemusik-pemusik. Lalu semua orang tuh akan menari, bernyanyi semalam-malaman untuk merayakan hari itu gitu ya, hari raya Pondok Daun. Nah, biasanya sebelum lampu itu dinyalakan, seorang pemimpin akan berkata seperti ini ya. Barang siapa tidak pernah menikmati sukacita di dalam tempat pengambilan air, maka seumur hidupnya dia belum pernah melihat sukacita. Sekali lagi ya, dibilang ya, barang siapa yang belum pernah melihat sukacita di tempat pengambilan air atau di sumber air, di sumur gitu ya, di sumber air, maka seumur hidupnya belum pernah melihat sukacita sama sekali. Nah, kenapa bagian ini penting? Karena Yesus kemudian ngomong di dalam hari perayaan terakhir itu. Yesus berkata apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wah, ada motif air, ada bicara soal air. Nah, kenapa sih orang Israel tuh harus katakan ya, barang siapa belum pernah menikmati sukacita di pengambilan air, maka dia tuh tidak pernah menikmati sukacita sama sekali. Karena di dalam konsep mereka saat itu, zaman itu mereka itu memerlukan air. Nah, anak-anak sekalian, zaman dulu belum ada air keran. Kalau zaman sekarang ya, kalian mau mandi gimana caranya? Ya buka keran, nanti air mengalir, lalu kalian bisa mandi dari sana. Atau kalian pakai shower gitu ya, buka keran, air mengucur, lalu kalian mandi. Tapi orang-orang zaman itu belum ada air keran, belum ada pipa-pipa yang dipasang untuk ke rumah masing-masing. Jadi di rumah gak ada air. Bagaimana caranya supaya mereka bisa ambil air, mereka bisa dapat air? Mereka harus pergi ke tempat sumber air, yaitu apa? Misalnya ke sumur atau mereka ke sungai. Mereka harus ke tempat namanya sumber air untuk mendapatkan air. Nah, ini adalah gambaran yang sukacita anak-anak. Karena apa? Karena air itu akan melepaskan dahaga. Air itu akan melepaskan haus. Air itu akan menolong kita untuk menjalankan aktivitas kita. Jadi kalau misalnya zaman itu ya orang-orang kalau bangun tidur, wah air habis, mulut kering, mau minum, gimana caranya? Saya harus pergi ke tempat pengambilan air. Lalu saya harus ambil air dan saya baru bisa minum. Nah, jadi ada gambaran seperti itu ya. Orang itu perlu air supaya dia bisa menikmati sukacita. Kalau ada air yang bisa melepaskan hausnya dia, maka dia akan menikmati sukacita yang sangat berlimpah. Nah, orang Israel mengerti
Sumber air yang sejati itu adalah Tuhan. Jadi sekali lagi mereka berkata, kalau kamu tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, kalau kamu tidak pernah menikmati sukacita berjumpa dengan Tuhan, maka seumur hidup kamu belum pernah menikmati sukacita. Jadi kata orang Israel ya, seperti orang tuh ngambil air. Kalau kamu hidup di padang gurun gitu ya, gak ada air minum, gak ada apa-apa. Kamu akan kehausan dan kamu akan mati kehausan. Tapi penghiburan dan sukacita terbesar kamu itu apa? Ada sumur misalnya di tengah-tengah padang gurun. Atau ada oasis ya, ada tempat air. Ada satu tempat di mana air tuh sangat jernih dan kamu bisa minum. Itu adalah sukacita yang paling besar buat kamu. Oh, saya gak jadi mati, saya masih bisa hidup. Nah, itu gambaran yang orang Israel punya. Kalau kamu belum pernah menikmati sukacita diselamatkan Tuhan. Kalau kamu belum pernah menikmati sukacita dilepaskan ke penderitaan kamu. Kalau kamu belum pernah menikmati sukacita dari dalam Tuhan, maka seumur hidup kamu belum pernah menikmati sukacita. Meskipun kamu bisa happy-happy, bisa senang-senang di dalam dunia ini, tapi kesenanganmu itu tidak kekal. Kamu harus terima sukacita yang sejati yang dari Tuhan. Nah, jadi itu kalimat mereka ya. Sebelum mereka nyalakan lampu di hari Pondok Daun, mereka katakan apa? Barang siapa yang belum pernah menikmati sukacita di tempat pengambilan air, maksudnya barang siapa belum pernah berjumpa dengan Tuhan, maka dia belum pernah bersukacita sama sekali. Nah, tapi Yesus berkata, akulah Tuhan itu. Nah, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku. Tadi kan mereka bilang, loh barang siapa yang haus, dia harus datang ke tempat pengambilan air, harus datang ke sumber air. Supaya dia bisa menikmati sukacita dan hausnya itu dilepaskan. Tapi Yesus berkata, akulah sumber air itu. Kalau kamu haus, datang kepadaku, minumlah, dan kamu akan menikmati ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam diri kamu. Kamu akan menikmati sukacita kalau kamu datang kepadaku. Jadi sekali lagi Yesus berkata apa? Akulah Tuhan. Kamu bilang tadi ya, kamu harus datang kepada Tuhan menikmati sukacita. Dan siapa yang kamu bisa temui? Tuhan yang mana? Kan Tuhan gak kelihatan. Yesus bilang, akulah pernyataan Tuhan itu. Kalau kamu haus, datanglah kepadaku. Nah, ini membuat orang-orang semakin benci ya. Ini orang ya kacau sekali. Dia tuh sudah mengecohkan semua acara kita. Kita sudah bikin acara gini bagus-bagus. Dia orang yang tiba-tiba mendadak mengatakan dia Tuhan, dia Mesias. Dia mengacaukan banyak orang. Dia membuat orang tuh jadi berpikir, apa betul dia benar-benar Mesias? Orang-orang Farisi mah gak suka ya. Mereka akan bilang, orang ini ya tidak tahu diri gitu ya. Dia tuh bohong gitu ya, bilang bahwa dirinya itu adalah Mesias. Mereka sangat tidak suka. Nah, kita lanjut lagi ya. Setelah acara itu, setelah hal itu disampaikan, lalu mereka menyalakan lampu-lampu. 4 lampu yang besar di pelataran perempuan. Nah, ketika mereka menyalakan lampu itu, Yesus sekali lagi mengatakan kalimat yang kontroversial. Nah, tanda dari lampu itu adalah apa? Kalau adanya lampu berarti ada terang. Dan orang Israel tahu bahwa terang itu adalah Tuhan. Orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Makanya orang Israel kira, orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang bukan keturunan Israel. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Kasihan, mereka akan binasa. Sedangkan orang Israel, mereka hidup di dalam terang. Inilah tandanya gitu ya, mereka menyalakan lampu dan cahaya itu menerangi bait suci, menerangi pelataran di sana. Dan orang bersukaria di dalam terang itu. Mereka bernyanyi, mereka menari-nari di sana semalam-malaman. Jadi dengan lampu yang terang itu. Tapi mendadak Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 yaitu apa? Akulah terang dunia. Loh, mereka tahu bahwa Tuhan adalah terang. Tapi sekarang Yesus sekali lagi seolah-olah Yesus bilang, akulah terang dunia itu. Akulah Tuhan yang kamu kira itu. Kamu kira Tuhan itu adalah terang dan iya betul, akulah terang dunia itu. Nah, ini adalah kalimat yang sangat kontroversial sekali lagi ya. Kalimat yang membuat orang resah. Karena Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, anak-anak sekalian, orang Israel itu mengerti bahwa terang itu adalah Tuhan. Dan kalau terang itu ada di antara kita, itu adalah bukti Tuhan menyertai kita. Seperti waktu orang Israel jalan di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Dicatat ya, tiang awan itu melindungi mereka dari panasnya dan teriknya matahari sehingga mereka tidak mati di padang gurun. Tiang api memberikan terang kepada mereka, memberikan kehangatan kepada mereka dari dinginnya padang gurun dan dari gelap gulitanya padang gurun.
Nah tapi lebih daripada itu bukan cuma sekedar kasih payung atau kasih lampu ke mereka, bukan. Tapi itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Selama ada tiang awan dan tiang api di antara Israel, Israel tidak perlu takut meskipun mereka ada di padang gurun yang sangat berbahaya. Mereka tidak perlu takut karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan adalah terang hidup. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia itu. Wah, ini membuat orang-orang menjadi sangat marah. Orang Farisi berkata, engkau bersaksi tentang diri kamu sendiri. Kesaksian kamu tidak benar. Jadi ya mereka menuduh Yesus ya. Oh, kamu ngomong tentang diri kamu sendiri. Kamu bilang kamu terang dunia. Kamu ngomong sendiri. Bukan orang lain yang bersaksi terhadap kamu. Berarti kesaksian kamu gak benar. Kamu itu bohong. Tapi Yesus berkata, bukankah di dalam Taurat Musa sudah dicatat kesaksian dua orang itu benar? Jadi satu orang kalau bersaksi, misalnya ya ibu bersaksi, ibu adalah seorang yang sangat cantik. Kalian percaya nggak? Mungkin ada kalian yang, saya pernah lihat yang lebih cantik. Atau saya nggak gitu percaya. Kalau misalnya ibu sendiri bilang, ibu adalah orang yang sangat cantik, percaya nggak? Mungkin kalian akan bingung-bingung, wah akan sulit percaya. Beda kalau misalnya ada orang banyak yang mengatakan, misalnya 2 orang atau 3 orang yang berkata, iya betul loh ibu Feby itu cantik. Baru kalian mungkin bisa percaya. Jadi harus ada kesaksian banyak orang. Nah, orang Israel tuh berpikir seperti itu. Kamu bersaksi tentang dirimu sendiri, kamu ngomong sendiri. Maka kesaksian kamu gak benar. Harus ada orang lain yang ngomong itu juga. Nah, tapi Yesus berkata, bukankah kesaksian 2 orang itu benar? Yesus berkata, bukan cuma aku yang bersaksi tentang aku, tapi ada Bapa yang di surga. Yesus tuh gak tertarik bilangnya bahwa, oh saya nih memang benar loh kesaksiannya karena Bapa di surga ngomong itu juga. Menariknya Yesus berkata apa? Saya punya kesaksian itu benar bukan karena saya bersaksi dengan Bapa di surga, bukan. Tapi karena saya hanya berkata-kata apa yang Bapa yang di surga katakan. Jadi Bapa di surga memberikan pesan kepada saya hanya menyampaikan itu. Loh, pesan dari Bapa itu pasti benar kan? Kesaksian dari Bapa Allah yang kudus di surga pasti betul. Pasti benar dan kesaksian saya benar. Jadi sekali lagi Yesus katakan ya bahwa saya ini hanyalah utusan dari Bapa. Dan saya hanya mengatakan apa yang Bapak saya suruh saya katakan. Saya hanya bersaksi apa yang Bapak saya suruh saya katakan. Dan anak-anak sekalian, dari bagian ini kita sekali lagi melihat ya, ada orang-orang yang mungkin terheran-heran gitu ya dengan pengajaran Yesus, dengan kalimat-kalimat Yesus. Dan mungkin ada yang percaya. Tapi Injil Yohanes juga mencatat ada orang-orang yang tidak mau percaya. Orang-orang Yahudi itu waktu Yesus katakan akulah terang dunia, akulah utusan dari Bapa, akulah Allah itu yang sejati. Kalau kamu mau datang kepadaku, kalau kamu mau ikut aku, kamu tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Seperti orang Israel ya, waktu mereka ada tiang api, lalu mereka berjalan di sekitar tiang api itu, mereka akan mendapat terang. Tapi kalau mereka ketinggalan jauh di belakang, mereka gak mau ikut tiang api, mereka akan tinggal dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan ada mara bahaya. Di dalam kegelapan ada kebinasaan. Misalnya seperti waktu kalian mati lampu di rumah, gelap gulita sama sekali. Kalian akan kesulitan kan? Kalian mau pergi ke satu tempat, kalian mau jalan ke satu tempat. Kalian akan mudah tersandung, kalian akan mudah jatuh. Ada mara bahaya di sana. Ada kegelapan, ada ketakutan. Tapi kalau ada lampu yang menerangi, kalian bisa melihat, kalian bisa berjalan dengan benar. Dan kalian bisa mencapai tujuan kalian dengan benar. Misalnya kalian dari satu kamar mau pindah ke ruang tamu. Kalau ada lampu, kalian bisa jalan dengan baik. Demikian juga Yesus berkata, kalau kamu jalan di dalam kegelapan, kalau kamu tidak ikut aku, kamu ada di dalam mara bahaya dan kamu akan binasa. Maka ikutlah aku, kata Yesus, karena akulah terang dunia, akulah terang dunia. Tapi sayangnya anak-anak sekalian, orang-orang Yahudi saat itu justru malah membenci Yesus. Mereka bukan berkata, ya Tuhan engkau adalah terang dunia, tolong untuk aku mengikut engkau, aku tidak mau tinggal dalam kegelapan. Mereka tidak katakan itu, tapi mereka malah membenci Yesus. Mereka marah dan berkata, kesaksian kamu tidak benar. Dan Alkitab mencatat mereka berusaha membunuh Tuhan Yesus. Sayang sekali orang-orang Yahudi tetap tinggal di dalam kegelapan. Ingat minggu lalu kita sudah membahas ya, ada tema dualisme di dalam Injil Yohanes. Yaitu antara orang yang melihat dan tidak melihat. Kalau dalam bagian ini ada dualisme juga, yaitu apa? Antara orang yang tinggal di dalam terang, yang tidak di dalam kegelapan, yang matanya celik. Dengan orang yang tinggal di dalam kegelapan. Orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya dengan kesaksian Yesus. Dan orang-orang yang membenci Yesus. Yang tidak suka dengan kesaksian dia. Dan berusaha membunuh Yesus. Pertanyaannya sekali lagi kepada kita semua. Yang manakah yang kamu mau termasuk?
Apakah kamu mau termasuk kepada kelompok orang yang akhirnya membenci Yesus? Wah, Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang gak benar, saya gak percaya sama dia, saya biarin aja saya di dalam kegelapan. Apakah kalian mau masuk ke dalam kelompok orang dalam kegelapan itu? Ataukah kalian mau masuk ke dalam kelompok orang yang di dalam terang? Yaitu siapa? Orang-orang yang bagi Yohanes adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada kesaksian Yesus. Orang-orang yang waktu membaca kalimat ini, akulah terang dunia, akulah air yang hidup itu. Maka kita menjadi percaya dan berkata, iya Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Biar saya jalan di dalam terang-Mu, biar saya juga diselamatkan seperti Tuhan yang rela mau menyelamatkan saya. Nah, anak-anak sekalian, manakah yang akan kamu pilih? Ibu hari ini mengajak kalian, pilihlah yang terang. Pilihlah jalan keselamatan. Pilihlah untuk percaya kepada Yesus. Jangan membenci dia, tapi pilihlah terang. Ikutlah kepada dia, nikmatilah keselamatan dan nikmatilah hidup yang kekal. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Allah kami adalah terang. Engkau adalah terang yang menerangi kami, yang menyertai kami, yang menolong kami untuk tidak jatuh di dalam mara bahaya. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Dan Kristus, anak yang tunggal, sudah datang ke dalam dunia ini. Kristus sudah menyatakan terang Tuhan itu kepada dunia ini. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus sang terang dunia. Kami mau menjadi anak-anak yang mencintai Yesus sang terang dunia ini. Kami mau menjadi anak-anak terang. Kami tidak mau ya Tuhan menjadi orang-orang yang binasa seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang membenci kalimat-kalimat Tuhan Yesus. Orang-orang yang membenci kesaksian Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi orang seperti itu Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak terang-Mu. Anak-anak yang mengikut terang Kristus. Anak-anak yang diselamatkan. Anak-anak yang bersaksi tentang yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Pertumbuhkan kami terus menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang mengenal Tuhan hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak bersyukur sekali lagi ya. Kalau minggu lalu anak-anak masih ingat kita belajar seri perkataannya apa? Akulah roti hidup. Dan tadi kita belajar apa? Yesus mengatakan, akulah terang. Wah ya, bersyukur biarlah kita boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika mengenal Yesus, ketika mengenal kebenaran firman Tuhan, kita tidak lagi gelap, kita tidak lagi seperti orang buta yang tersesat. Ya, nah anak-anak, Ibu Guru juga sekali lagi mau ingetin sebentar lagi, sesaat lagi. Tinggal sekitar 2 minggu lagi akan ada BCN, ya Bible Camp Nasional tanggal 20 sampai 22 Juni, 3 hari 2 malam. Yuk anak-anak ikut, yang belum daftar segera daftar, yang sudah daftar ya jangan sampai nantinya cancel gitu ya. Tetap ikut datang, tetap menikmati kebenaran firman Tuhan. Tidak semua dapat anugerah seperti itu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan juga untuk yang remaja, NRITC. Ya, NRITC tanggal 26 sampai 29 Juni, 4 hari 3 malam. Ya, jangan tunda, jangan tunggu lagi, segera daftar dan ikut acara ini. Cuma 1 tahun sekali, jangan dilewatkan. Ya, nah anak-anak kita sama-sama mau menutup PA anak kita dengan menyanyikan lagu tadi. Ya, dalam Kristus dibenarkan, firman yang menuntunku, ya lagu firman menuntunku. Kita sama-sama nyanyikan lagu itu dan kita mengakhiri PA anak kita hari ini. Dalam Kristusku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristusku dikuduskan, firman jalikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhan
Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan di acara PA Anak berikutnya. Bye.